Faslun fil manni bis sadaqah. Ya. Yang berikutnya adalah pasal menjelaskan fil manni bil sadaqah, ya, larangan mengungkit-ungkit dalam bersedekah. Ya, dilarang mengungkit-ungkit dalam bersedekah. Kalau sedekah itu manusia, kalau manusia itu kan kalau sama kebaikan ingat mulu, sama kesalahan lupa. Nah, harusnya yang diingat adalah kesalahan. Ya, kebaikan jangan diingat. Lupain kebaikan, ingat-ingat kesalahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit wal adha dan menyakiti. Ya. Jadi yang diantaranya dalam ayat ini ingin menyampaikan bahwa pahala sedekah kita ini bisa hilang dengan mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan atau menyakiti orang yang telah menerima sedekah dari kita. Lalu kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Karena pengen ria, pengen di alam. Sama tuh. Ya, jadi mengungkit-ungkit kebaikan, menyakiti orang yang menerima sedekah dapat membatalkan pahala sedekah itu sendiri, sebagaimana kalau kita memberi, kalau kita bersedekah karena pengen dilihat di alam oleh orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Tuh, sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah juga tidak beriman kepada hari akhir. Tuh. Itu gambaran orang yang bersedekah mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah kita. Famasaluhu, lalu kata Allah, perumpamaannya kama sali sofwanin alaihi turabun, sama seperti Sofwan itu batu yang permukaannya licin, alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, ya, kemudian ditimpa oleh hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka hujan deras itu meninggalkannya dalam keadaan licin. Tanahnya sudah tidak lagi ada di permukaan batu tersebut. Nah, gambaran batu adalah gambaran diri kita, sedangkan tanah tersebut adalah seperti gambaran pahala sedekah kita. Jadi kalau kita bersedekah kemudian ngungkit-ngungkit, ya sama seperti tanah yang di atas batu yang licin kena hujan, habis semuanya, bersih. Gitu. La yaqdiruna alaihi syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu memperoleh sesuatu mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum orang-orang kafir itu, ya. Jadi katanya mereka, orang yang menerima sedekah ini, orang-orang yang tidak mampu ini, kan diantaranya rata-rata mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Ya, artinya usaha mah udah, tapi memang rezekinya segitu Allah kasih. Jadi kalau misalnya kita tahu dia membutuhkan, jangan sungkan untuk memberi. Dan kalau sudah memberi, jangan suka mengingat. Apalagi nyebut-nyebut. Bayyanallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna man tasaddaqa bi syai'in min anwa'is shadaqat, bahwasanya barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu, min anwa'is shadaqat, dari berbagai macam-macam sedekah, usturito, disyaratkan, linailihi dzalika tsawabal 'azima, untuk memperoleh pahala yang agung tersebut, alladzi a'addahu Allahu lil mutasaddiqin, yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bersedekah. Antas lama shadaqatuhu minal manni, adalah syaratnya nih supaya mendapatkan pahala yang besar itu adalah antas lama shadaqatuhu, adalah sedekahnya selamat
minal manni dari minnah, dari ungkit-ungkitan, biha alal mu'ta wal adha. Ya, dari ungkit-ungkitan kepada orang yang diberi, wal adha, dan selamat daripada menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Itu syarat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau pengen dapat pahala yang besar dalam pahala sedekah itu, nah ini kata Allah, jangan sampai ada minnah di belakang, ngungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan, dan jangan sampai menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Falmannu, ayo ini di depan kayak masih banyak. Falmannu, adapun minnah, adapun ngungkit-ngungkit, huwa adalah an yu'addida ni'matahu alal akhar, adalah menghitung-hitung nikmat yang telah dia berikan kepada orang lain. Ya, kemarin gua ngasih sama lu 1.000, 2.000 dihitung tiap hari. Au yadhkuruha liman la yuhibbul akhidhu ittila'ahu. Ya, atau katanya menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan. La yuhibbul akhidhu ittila'ahu adalah kepada orang-orang yang tidak disukai oleh yang menerima sedekah tersebut untuk mengetahuinya. Ya. Kalau misalnya ada dua orang yang kurang akur nih. Yang satu kita beri sedekah. Ketika menerima sedekah dari kita, tentu yang satu ini nggak mau. Nih yang satu nih musuh dia, tahu kalau dia menerima sedekah. Wah, gua bisa dibully habis-habisan sama dia. Kan gitu lah. Nah, di antara minnah itu adalah mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutkan sedekah yang kita berikan kepada orang yang tidak disukai oleh orang ini untuk mengetahuinya. Jadi jangan nyebut-nyebut sama dia nih. Jangan sampai tahu. Kenapa? Karena dengan begitu akan menghilangkan pahala sedekah. Itu yang namanya minnah juga. Bukan cuma ngitung-ngitung sedekah yang kita berikan, tapi juga membicarakan kepada orang yang tidak disukai oleh yang menerima sedekah untuk tahu, juga termasuk minnah. Ya. Wakila, menurut pendapat yang lain, minnah itu adalah huwa an yara li nafsihi. Ya. Dia mengira atau menganggap li nafsihi maziyatan alal mutasaddaq alaihi bihsanihi. Menganggap dirinya punya keistimewaan, punya kelebihan, ya, atas orang yang menerima sedekah, ya, bihsanihi, dengan perbuatan baiknya itu. Nah, ini juga minnah nih. Kan kita kadang-kadang begitu ya. Kalau kita memberi kepada orang lain, kita merasa kita ini lebih baik daripada orang yang menerima sedekah dari kita. Nah, ini juga minnah loh gitu. Ya, jangan karena kita memberi, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang diberi. Intinya begitu. Maknanya tuh. Ya, itu di antara makna minnah. Ya, jangan, intinya maknanya jangan sampai kita memberi, karena kita memberi kita merasa lebih baik daripada orang yang diberi. Walidzalika, oleh karena itu, la yambagi ayat luba minhu du'aan wala yatma'u fihi. Tidak seharusnya, oleh karena itu tidak seharusnya meminta doa kepada orang yang diberi atau mengharapkan doa dari orang yang diberi. Karena bisa jadi minnah. Ya, tapi kan itu bahasa kita paling sering kita ucapin tuh kalau kita ngasih ke orang. Ya, doain ya biar ini nggak boleh. Bagi-bagi aja deh ya. Ya, bagi-bagi aja tuh. Karena itu takutnya menjadi minnah. Iya, celah buat kita nih merasa diri kita lebih daripada orang yang diberi. Akhirnya udah, yang penting mau doain aja. Yang umur semua. Li'annahu rubbama kana fi muqabalati ihsanihi fayasqutu ajruhu. Ya. Katanya li'annahu, karena sesungguhnya barangkali
doa yang dia berikan kepada kita itu adalah sebagai balasan daripada perbuatan baik yang kita berikan. Fayaskutu ajruhu, maka karena sudah diberi balasan, maka pahala sedekah kita hilang, gugur. Iya. Karena udah dibalas sama doa. Gitu. Akhbarana Syekhuna Qutbul Wujud wa Syamsud Dairatil Syuhud wa Syamsud Dairatil Syuhud Muhammad Al-Bakri telah memberitahu kepada kami, guru kami Qutbul Wujud wa Syamsud Dairatil Syuhud Muhammad Al-Bakri, an jaddatihi Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha. Muhammad Al-Bakri telah memberitahukan kepada kami dari jaddahnya, dari neneknya, yaitu Siti Aisyah, mungkin nenek samping ya, karena kita ketahui bahwasanya Sayyidatina Aisyah ini tidak memiliki keturunan kan. Mungkin yang dimaksud dengan jaddah di sini nenek samping. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Annaha, bahwasanya Siti Aisyah kanat dahulu idza tasaddaqat ala ahadin, jika beliau bersedekah kepada seseorang, arsalat ala atharihi rasulan, ia akan mengutus satu utusan untuk mengikuti, ya, yatba'u ila maskanihi, untuk mengikuti orang yang diberi sampai ke rumahnya. Liyata'arrafa hal yad'u laha, apakah dia mendoakannya. Fatad'u lahu bimithli du'aihi, maka dia akan mendoakan dengan doa yang sama, ya. Jadi kalau habis ngasih sedekah nih, dia ngasih utusan tuh ikutin nih orang sampai ke rumahnya. Khawatir apa? Khawatir ini orang doain Siti Aisyah. Kalau dia mendoakan Siti Aisyah, maka Siti Aisyah akan berdoa yang sama, gitu ya, supaya pahala sedekahnya nggak gugur, gitu. Jangan doain. Jangan doain, jangan gitu ya. Jangan Li alla yakuna du'a'uhu fi muqabalati shadaqati fayankusu ajruha. Fayankudu ya kalian. Fayankudu ajruha. Supaya katanya doanya tidak menjadi balasan sedekah, fayankudu ajruha, maka batal pahalanya. Ya, itu artinya kenapa doain yang sama, supaya pahala sedekahnya enggak batal gitu. Falidha qala ashabuna, oleh karena itu ashabuna, sahabat kami berkata, yustahabbu lil mutasaddiqi, disunnahkan bagi orang yang bersedekah, an yad'wa lil mutasaddaq alaih, untuk mendoakan orang yang menerima sedekahnya, bimithli ma da'alahu, seperti doa yang dipanjatkan oleh yang menerima sedekah. Ya, jadi katanya sebaiknya bagi orang yang bersedekah ini, selain memberi, kita juga mendoakan orang yang menerima sedekah sebagaimana doa yang dia berikan kepada kita. Kan biasanya umumnya kalau memberi sedekah ini kepada kita, wah, apalagi kalau di jalan tuh ya, semoga berkah, rezekinya banyak, perjalanannya selamat. Nah, doa yang dia berikan kepada kita, beri juga oleh kita. Oh, kamu juga, wa yakum gitu ya. Oh ya gitu. Dengan atau tanpa kedengaran nama dia. Ya dengan atau tanpa, yang penting sama-sama mendoakan. Itu supaya tadi apa? Doa dari orang yang menerima sedekah supaya tidak menjadi balasan sedekah yang telah kita berikan kepadanya. Aminin aja. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Lalu Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, kana abi yaqulu, dulu abiku berkata, ayahku berkata, idza a'taita rajulan syai'an, jika engkau memberi sesuatu kepada seseorang,
wa ra'aita anna salamaka, dan engkau melihat bahwa salam engkau ini yazkulu alaihi atau yuskilu alaihi, memberatkan kepadanya, ailikaunihi yatakallafu laka qiyaman, artinya dengan salam ini akan membebani dia untuk bangun, wa nahwuhu atau sebagainya, li ajli ihsanika, karena kebaikan engkau, ilaihi kepadanya, fakaffa salamaka anhu, maka tahanlah atau janganlah engkau mengucapkan salam kepadanya. Ya, jadi misalnya kita datang nih mau memberi, orang lagi duduk, assalamualaikum, mau ngasih kan ketahuan kita nenteng nih, bawa tentengan. Karena kita membaca salam jadi dia tahu kalau kita mau ngasih kepadanya, akhirnya dia bangun karena nggak enak. Ya, karena kita salam dia kan jadi tahu ada datang kita nih. Karena kita datang dia jadi bangun. Karena nggak enak kita mau ngasih makan. Jangan baca salam. Ya. Karena itu akan yatakallaf, akan memberatkan dirinya untuk bangun gara-gara kita mau ngasih ke dia. Tuh. Bangun aja memberatkan, jangan katanya. Katanya saking menjaga jangan sampai pahala sedekahnya gugur. Gantungin aja di pintu. Ya, atau paling tidak datang, ya Pak nih, udah, gue usah bangun. Bangun gue jejak nih. Jangan. Jangan itu ya. Artinya kalau seandainya salam kita ini memberatkan dia sehingga dia bangun untuk kita, maka sebaiknya katanya gak usah salam kalau gitu. Udah kasih aja. Gitu ya, kasih aja. Wal adza, sedangkan menyakiti maknanya adalah huwa ayyanharahu. Tuh. Menghardiknya. Ya, mengasih, cuman sambil bentak. Menghardik. Au yu'irahu, atau mencacinya. Ya, kalau mencaci itu kan udah dihardik, dihinakan orang. Ya, itu mencaci namanya. Au yashtamahu, atau memakinya. Wah, ini lagi itu namanya adza, menyakiti perasaan orang yang menerima. Menghardik, mencaci maki, itu semuanya menyakiti orang yang menerima. Kan ada orang mengasih cuman mulutnya pedes kan ada. Lu pagi-pagi orang belum sarapan udah minta makan segala macam. Nah, kayak seperti itulah kira-kira. Tapi mengasih. Ya. Biasanya kan orang Betawi udah nyelonong begitu, nyeplos aja. Ngomel. Baik ngasih, cuman kadang-kadang mulutnya suka nyelonong. Dari dulu gitu. Ya. Nah, ini adalah termasuk menyakiti perasaan orang yang menerima. Fahadza kalmanni, maka menyakiti juga hukumnya sama seperti mengungkit-ungkit. Muskitun lisawab, dapat menggugurkan pahala. Kama akhbarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah mengabarkan dalam firman-Nya. Tadi di atas tuh ya. Jadi man wal adza, bil manni wal adza, sama-sama dapat menggugurkan pahala sedekah. Wa akhraja Muslim. Berikutnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kata Kanjeng Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, bahkan memandang mereka pun tidak. Tidak dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak dipandang ini itu? Wala yuzakkihim, bahkan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan mereka berhak mendapatkan siksa yang pedih itu. Yang pertama, al-musbilu izarahu. Ya. Al-musbilu izarahu, orang yang isbal itu yang memanjangkan kainnya. Makanya kan kelompok setengah tiang itu kayak celananya, kainnya selalu di atas mata kaki tuh. Karena yang di bawah mata kaki itu adalah musbil, isbal. Hukumnya haram zaman dulu. Tapi haram ini adalah bila adanya khuyal, bila disebarengi dengan kesombongan. Kenapa masih sombong sih? Baju geser-geser di tanah aja pakai sombong. Zaman dulu memang begitu. Ya, karena sebagai pakaian bangsawan dulu,
pakaiannya kan panjang-panjang tuh. Apa geser-geser di tanah kalau pakaian bangsawan. Sehingga kalau orang pakai pakaian dengan pakaian yang geser di tanah itu di bawah mata kaki, apalagi sampai keseret-seret, ada kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, tasyabbuh. Ada penyerupaan terhadap mereka. Karena biasanya tuh para bangsawan Romawi, zaman dulu ya, Rum. Itu Persia itu begitu pakaiannya orang-orang kafir itu. Nah, sehingga isbal ini menjadi haram karena dua hal. Yang pertama ada tasyabbuh bil kufar, yang kedua adanya kesombongan. Itu ilatnya sebetulnya. Maka kalau pada hari ini kan tidak bisa jadi patokan. Ya apalagi kalau sekarang itu isbal katanya di bawah mata kaki sudah isbal. Nah, gitu ya. Jadi cingkrang gimana hukumnya? Kalau sekarang yang penting tidak khuyala, yang penting tidak sombong, tidak ada niat kesombongan. Ya kan, cingkrang sombong juga sama aja, betul. Ya gitu ya. Boleh nggak ya? Boleh. Ya, jangan, yang penting tadi jangan sampai kita memakai pakaian dengan kesombongan. Karena pada dasarnya pakaian dengan tidak isbal pun kalau sombong ya tetap haram gitu. Ya, memang alangkah baiknya adalah memakai pakaian di atas mata kaki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mannan alladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Yang kedua, manan, tukang ngungkit kebaikan. La yu'ti syai'an, yang ia tidak memberikan sesuatu kepada orang lain illa minnatan, kecuali hanya untuk ngungkit-ngungkit, untuk menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ya. Memang kadang-kadang menceritakan kebaikan itu perlu tahadusan bin nikmat. Tapi lihat situasi, di mana tempatnya dan untuk apa. Nah, kalau tujuannya memang untuk supaya yang lain itu ikutin kita, ya boleh disebutkan. Ya. Tapi jangan kayak Haji Muhyiddin. Ini mah bubur naik haji ya, bukan Muhyiddin yang sebenarnya, bukan. Dulu kan begitu dia, kalau sedekah itu jangan ketahuan orang. Ya kan? Kalau dia nyebutkan dulu kemarin ada yang nyumbang tuh di masjid jam 3 pagi. Sajadah. Nah, gitu ya. Jangan sampai menyebutkan kebaikan-kebaikan ya, kecuali untuk tahaddusan bin nikmat supaya menjadi contoh buat orang lain. Yang ketiga, wal munafiqu sil'atan bil halafil kadzib. Adalah orang yang mencari keuntungan dari barang dagangan dengan sumpah palsu. Lanjut lu. Demi Allah ini, wallahi ini anggur bagus banget nih. Kemarin aja presiden ngambil di sini. Nah, kan begitu. Kan orang yang namanya jualan ya, kadang-kadang kan suka berlebihan. Iya, ya coba lah sekarang kalau lihat iklan kan semuanya nomor 1. Iklan sampo nih, Head and Shoulder nomor 1, Clear nomor 1, yang nomor 2-nya mana? Enggak ada, nomor 1 semua. Nah, yang menjadi haram adalah ketika menjual nama Allah bersumpah bohong. Gitu ya. Demi Allah ini bagus banget nih. Demi Allah saya ngambil di sana segini. Padahal kagak. Nah, gitu ya. Nah, artinya jangan mengambil keuntungan dari sumpah palsu. Dan orang yang melakukan hal ini nanti di yaumul qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. A'udzubillahi min dzalik. Bensin. Wal Hakim, lalu hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Hakim, salah satun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sirfan wala adlan. Ada 3 orang yang Allah tidak akan menerima mereka pada hari kiamat, baik pahala sunnah ataupun pahala wajibnya. Wah, 3 orang nih. Yang pertama akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua manan, yang suka ngungkit kebaikan. Tadi ya. Ada uji di mana-mana itu. Makanya nih, kan ngomongin tadi minnah. Wa mukadzibun bil qadri, yang keempat adalah orang yang menafikan takdir Allah. Ya, tidak percaya, tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang terakhir, wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Yang pertama khibbun, tukang tipu. Ya, khibbun tukang tipu.
wala bakhilun, juga orang yang pelit. Nih, yang terakhir wala mannan. Tuh. Orang yang tukang ngungkit-ngungkit kebaikan. Ya. Ini adalah peringatan dari Allah, tahdzir buat kita, ya. Hati-hati. Karena kadang-kadang yang memang kita kebaikan kalau walaupun sedikit ingat banget. Ingat terus kayak yang namanya sub kebaikan mah. Ngasih orang nih di jalan 1.000 perak, sampai ke rumah masih ingat aja. Besok masih diceritain. Ya kan gitu ya. Itulah manusia. Nah, itu supaya ini menjadi peringatan buat kita bahwa kalau kita berbuat baik, apalagi yang sifatnya sedekah, untuk tidak disebut-sebutkan, karena dengan menyebut-nyebutkan kebaikan atau sedekah yang kita berikan dapat menghilangkan pahalanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mangga silakan. Ada yang mau nanya? Kebanyakan nih. Ada yang mau nanya tuh? Nggak takut begitu mungkin kalau mau nanya. Nggak kebanyakan dikasih bantuan pada ngeselin jadi diungkit-ungkit aja. Kalau itu sedekah yang buat masjid kan disebutin. Kalau itu mau nggak kalian? Aja nanya. Nanya. Ini pendapat. Kalau buat masjid mati. Itu kan udah menjadi kebiasaan tuh nggak di mana-mana. Masjid tuh pasti bilang ini sedekah 200.000. Pahalanya buat saudara ini. Itu mungkin yang menyebut manan itu dari orang yang memberinya ya. Halo. Mati ya. Kira-kira itu ya. Jadi orang yang memberinya yang mana itu. Kalau disebut orang lain mah ya enggak. Apalagi kan tujuannya adalah untuk, kalau di masjid kan untuk memberikan contoh kepada yang lain. Gitu. Laporan itu. Ya. Ya. Kalau bisa kalau bisa sih hamba Allah. Kemarin kita sebutin, gua aja cuma 10 juta diem aja. Kalau nggak mau tulis dia nyebutin relawan ini. Sama aja. Muhyiddin begitu. Yang sampai dipanggil mana? Intinya masuk buat tenaga bagaimana caranya ya. Bisa kan orang udah pengen di dalam. Des, coba itu panas bener kayaknya ini. Mau perang itu harus kayak Des. Perang mati camuk kita. Iya, AC hidup ini nih. Panas banget. Kadang-kadang diucapin mah enggak mau. Tapi gestur tubuhnya menunjukkan kayak orang. Iya kan? Iya. Itu kan disebutkan. Itu bagian dari minah itu gitu, ketika menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang diberi. Banyak orang gitu mau ngomong mah enggak. Enggak bilang ya. Gayanya. Iya, tapi gestur dia. Lu lihat gua si Otot dari mana itu? Apaan sih, Bang? Galak amat sih, Bang. Manan. Sekarang kalau nanya manan bahaya. Manan. Kita ungkit manan. Makanya yang berhak mengungkit-ungkit hanya Allah, Al-Mannan kan gitu. Iya. Lu Gopal mau nanya? Kayaknya mentok amat sih kalau begini. Sejelas-jelasnya. Mau dari mana? Jadi intinya di masjid mah sah-sah aja ya, karena bukan yang membeli ya. Motivasi Iya. tuh. Yang lain. Berarti yang namanya senang dari sana. Orangnya mau kagak nyumbang ngomong. Manan. Kayaknya udah cukup nih ya. Ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bati-batinya warahmatullahi pas ya. wabarakatuh. Ini mati.